Manekib. Assalamualaikum. Halo semuanya. Selamat datang di video ujian praktik kelompok kami. Kami akan menunjukkan bagaimana proses dari sigulik dengan teks prosedur kompleks yang jelas. Tapi tidak hanya itu aja loh, kami akan menghitung laba atau rugi dari usaha kami. Jadi kita akan mengetahui usaha kita ini untung atau rugi sih. Dan tentunya kita juga mengaitkan jualan kami dalam ajaran agama Islam, khususnya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Mau tahu video kelanjutannya? Yuk simak video kami sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Maulida Salsabila Lubis, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Farah Prasetyo Handoko, absen 6. Perkenalkan, nama saya Evan Herman Putra, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Salwa Novia Rahma, absen 28. Di video kita kali ini akan membuat produk yang akan dijual, yaitu siguling. Alangkah baiknya sebelum kita memulai, jangan lupa kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga memasak kali ini kita berjalan dengan lancar ya. Amin, dan semoga mendapatkan keberkahan serta hasilnya dapat memuaskan dan mendapatkan rasa yang enak. Di kelompok kami kali ini akan membuat produk gimbap siguling dengan isian ayam suwir kemangi pedas. Nah, untuk bahan utama yang kami butuhkan untuk membuat ayam kemangi suwir ini yaitu Ayam bagian dada, yaitu setengah kilo aja ya. Ada serai, lalu ada bawang merah, terus ada bawang putih, terus ada kemiri, lalu ada cabai besar, kemudian cabai rawit, ada tomat, ada lengkuas, ada daun salam, ada kunyit, dan ada kaldu daging. Dan yang paling utama yaitu daun kemangi. 2 ikat ya supaya lebih harum. supaya lebih aromatik. Selain kami menggunakan isian ayam suwir kemangi pedas, tentunya kami juga menggunakan isian berupa sayur mayur, yaitu yang pertama ada 2 buah timun, Ada 3 buah wortel, Lalu ada isi 2 butir telur. Agar rasanya lebih seimbang antara lembut dan kriuk, kita menggunakan tepung jempol. supaya mantul. Tentunya kami untuk membuat produk gimbap siguling membutuhkan bahan dasar, yaitu berupa nasi. Dan tidak lupa untuk menggulung sebuah gimbap membutuhkan nori. Dan tak lupa agar mengkilau butuh baluran minyak wijen. Tentunya kami juga membutuhkan alat-alat untuk memasak, yaitu yang pertama talenan, Yang kedua ada panci untuk merebus ayam. Kemudian ada plastik untuk menggulung gimbap. Yang ketiga ada wajan, ada sutil, dan ada spatula. terus ada pisau untuk motong-motong, lalu ada blender untuk menghaluskan bumbu. dan tak lupa untuk membungkus sebuah produk kami siguling membutuhkan kertas bungkus dan berupa stiker untuk menempel dan melabeling produk kami. Yang kita lakukan pertama yaitu tidak lupa mencuci ayam terlebih dahulu dengan air mengalir. Dicuci hingga bersih ya, sampai darah-darahnya hilang. Jangan lupa airnya dibuang ya. Lalu ulangi lagi mencuci ayamnya supaya lebih bersih. Jangan lupa digosok-gosok juga dagingnya. Tidak lupa airnya dibuang. Diulangi lagi ya. Digosok-gosok.
sih? Selesai. Selanjutnya kita akan merebus ayam ini. Selanjutnya masak air, gunanya untuk merebus ayamnya. Sampai setengah panci saja sudah cukup. Masukkan ayam yang sudah dicuci bersih tadi ke dalam air. Nah, jika sudah terendam, lanjutkan. Tunggu hingga lunak ya dagingnya. Selanjutnya kita akan memasak bahan dasar kimbap yaitu nasi. Ambil 1 kaleng susu beras dan jangan lupa untuk dicuci. Selanjutnya cuci beras sebanyak 3 kali agar menghilangkan kotoran yang ada. Jangan lupa sambil dipijat-pijat agar kotorannya keluar ya. Kemudian buang airnya dan ulangi lagi sebanyak 2 kali. Oke, selanjutnya agar beras ini lebih cepat matangnya, jangan lupa ditambahi dengan air panas. Setelah air mendidih, jangan lupa matikan dan tuang ke dalam nasi atau beras yang sudah kita cuci sebanyak 3 kali. Setelah dituang air panas, masukkan nasi ke dalam rice cooker. Jangan lupa tancapkan ke dalam colokan, tutup rice cooker, dan tekan tombol cook. Sudah, kita tunggu matang ya. Dan selanjutnya yaitu kami akan membersihkan dan mengupas bahan-bahan untuk ayam suir kemangi pedas. Ini dia bahannya ya teman-teman. Nah, pertama saya akan mengupas bawang putih. Lalu ada bawang merah. Lalu ada cabai besar. Ini ada tomat, kita buang tangkainya. Terus ada cabai rawit, kita buang tangkainya. Lalu ada kunyit. Nah, jadi ini nanti kalau misalnya udah dikupas kunyitnya kita bakar ya, agar ada aroma-aroma khas dari kunyitnya. Terus ini ada lengkuas. Lalu yang terakhir yaitu ada kemiri. Masukin. Tada, sudah selesai bumbu-bumbunya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mencuci bumbu-bumbu ini supaya bersih ya dari kotoran. Disaring pelan-pelan. Nah, kalau sudah bersih, langsung kita blender ya supaya halus. Oh, ini ayamnya sudah matang. Matikan kompornya dulu. Lalu kita buang airnya. Semuanya ya teman-teman.
sudah, mari kita masuk ke proses penyuwiran. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kunyitnya kita bakar supaya aroma kunyitnya berasa. Ini kita tancapkan ke garpu, lalu kita nyalakan kompornya. Sampai nanti kami teman-teman. Nah, udah kita hitam. Lalu kita matikan kompornya. Bumbunya sudah siap di blender, kita masukkan pelan-pelan. Lalu kita tutup. Nah, sepertinya ini sudah halus. Bentar teman-teman, rasanya ada kurang deh ini sepertinya. Oh iya, minyaknya lupa dituangin. Nah, kita tuang dikit ya supaya lebih halus. Nah, kalau gini kan enak ya, biar lebih halus teman-teman. Lalu kita pecat lagi. Lebih halus dari yang tadi bukan? Sudah kita angkat. Tahap selanjutnya kita akan menumis untuk ayam suwir kemangi. Yang pertama kita nyalakan kompor. Jangan besar-besar ya apinya. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak saja karena tadi pada saat blender bumbu kita sudah tambahkan minyak. Kita tambahkan sedikit saja. Kemudian kita tuangkan bumbu yang telah kita haluskan sebelumnya. Sampai bersih ya. Karena nanti bisa mubazir. Yang tadi di blender juga kita tuangkan. Setelah itu mulai kita tumis. Kompornya besarin lagi ya. Kita tumis sampai harum sambil diaduk-aduk ya. Selanjutnya kita tambahkan serai dan lengkuas yang telah kita siapkan tadi. Oh iya, jangan lupa tambahkan daun salam ya. Kita aduk lagi sampai harum. Wah, gaunnya mulai harum. Selanjutnya, kita tambahkan bumbu-bumbu agar rasanya lebih seimbang. Kita tambahkan garam sedikit saja. Kita tambahkan gula, lebih banyak daripada garam ya. Kita tambahkan penyedap rasa. Kita tambahkan ya agar lebih sedap. Kita aduk lagi. Kita aduk terus ya bumbunya sampai airnya menyusut. Setelah airnya meresap ke bumbu, kita tambahkan ayam dan juga kemangi. Tambahkan secara bertahap ya. Wow, enak nih ya.
Coba kita petik. Harum ya. Harum ya. Harum banget ini. Wah, jadi gak sabar untuk memakannya. Yummy. Nyam nyam. Tuh, tunggu kemannya sampai layu ya. Oke. Kita aduk terus ya teman-teman. Diaduk-aduk dengan api kecil. Nah, kemannya udah layu nih. Sekarang kita boleh matikan kompornya. Kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Selanjutnya proses pembuatan atau penggorengan telur. Nah, telur ini gunanya untuk di dalam isian kimbapnya. Kita awali dengan pertama membuka telur. Setelah telur bisa, lalu tambahkan penyedap. Oh iya, tapi lalu tambahkan garam secukupnya aja ya, jangan banyak-banyak nanti kasinan. Lalu kita aduk-aduk. Nah, setelah kompornya nyala, kita masukkan durian secukupnya ya. Kita ratakan. Setelah kita ratakan, masukkan telur. Nah, telurnya ini kayaknya sudah matang. Nanti kalian kompor, lalu pindahkan ke piring. Cukup saja ya. Setelah itu pindahkan ke piring. Nah, langkah ini saya membuat kriukan. Bahannya yaitu ada tepung crispy ya. Kita tuang sebanyak 2 sendok makan. Tambahkan garam sedikit. Lalu tambahkan air secara perlahan ya. Diaduk terus sampai merata, tidak ada gumpalan-gumpalan. Sampai encer ya. Tuh, kira-kira ini sudah encer.
Langkah selanjutnya yaitu kita tuangkan minyak ke dalam wajan. Terus nyalakan apinya. Nah, ini harus wajib api besar ya, soalnya biar nanti itu waktu dituangin langsung mengembang gitu loh teman-teman. Kita tunggu sampai panas. Jadi nuangin kriukan ini nanti waktu minyaknya udah panas. Wah, saya rasa ini minyaknya udah panas. Kita tuang ya. Tepung kriukan ini secara perlahan. Sebanyak 2 sendok aja. Tambahkan dikit lagi ya. Tuh, sudah bersaran bukan? Nah, ini udah kita pasang, langsung aja kita set, lalu kita angkat. Tuh, cantik kan keremesannya? Nah, selanjutnya kita akan mengeksekusi sayur mayur sebagai isian dari produk gimbap si guling. Yang pertama, kita akan membersihkan sayur mayur ini, kulit-kulitnya dikupas. Mulai dari wortel dulu ya. Kita kupas. Nah, lanjut kita akan mengupas timun. Dibersihkan terlebih dahulu ya dari kulitnya. Nanti setelah kita kupas-kupas, kita akan mencuci terlebih dahulu sebelum kita iris-iris tipis sebagai isian dari gimbap. Kenapa kita memilih sayur ini? Agar enak dan renyah. Karena topping isian dari gimbap itu biasanya ada wortel dan timun, identik dengan itu. Nah, udah terkupas bersih kan? Sekarang waktunya dicuci dengan air mengalir sebelum kita iris tipis-tipis. Ya. Pertama kita eksekusi timun dulu ya. Dipotong jadi 2. Dipotong lagi jadi 2. Jadi nanti jumlahnya 4. Nah, dibelah jadi 4. Isinya akan kita buang karena kita akan butuh tanpa biji. Sekarang kita akan memotong wortel jadi 2. Cukup jadi 2 aja ya. Potong panjang tapi tipis. Nah, langkah selanjutnya kita akan merebus wortel. Karena apa? Supaya wortelnya cepat matang dan lunak ya. Sebentar aja ya, nggak perlu lama-lama, biar tetap crunchy. Ini sudah blubuk-blubuk, sudah mendidih. Kita matikan ya apinya. Lalu kita buang airnya. Oh iya, waktu kita membuang air panas, kita harus menyalakan air panas. Nah, tuh ya, sudah matang, berarti kita bisa mengambil nasinya. Ambil sesuai kebutuhan ya, sesuai pesanan yang akan kita jual. Nah, alhamdulillah teman-teman, semua proses memasak isian gimbap si guling tadi sudah selesai. Sekarang waktunya proses penggulungan. Nah, di sini kami menyiapkan kondimen-kondimen. Yang pertama ada kriukan dan telur yang sudah dimasak. Lalu isian utama dari produksi guling yaitu ayam suwir pedas kemangi. Alhamdulillah sudah matang. Dan ini bahan dasar dari
gimbap si guling, yaitu ada nasi hangat. Jadi nasinya memang harus panas ya, supaya lebih pulen. Tentunya digulung dengan nori. Tak lupa juga dengan sayur mayur agar sehat, yaitu wortel dan timun yang dipotong tipis-tipis namanya. Oke, agar kita lebih mudah untuk menggulung gimbapnya, kita ada baiknya untuk menambahkan minyak wijen ke dalam nasi, supaya nasinya juga lebih memiliki rasa. Kita aduk hingga merata ya. Jika nasinya sudah tercampur merata, selanjutnya kita keluarkan nori dari plastiknya. Kita taruh sisi yang mengkilap ada di mana teman-teman? Di Bawah. Ini ya yang mengkilap. Oke. Lalu tambahkan nasi secara sedikit demi sedikit. Oh iya, ini kita sudah cuci tangan semua ya, sudah bersih. Oh ya, tidak lupa tentunya kita menggunakan alas plastik untuk menggulung atau mengerol si gimbapnya supaya lebih efisien dan mudah teman-teman. Setelah nasi sudah diletakkan di atas nori, lanjut kita mengisi isian gimbap dengan isian ayam suwir kemangi pedas yang sudah kita masak tadi. Kita ambil secukupnya dan kita ratakan secara memanjang dan tipis ya, supaya nanti ketika digulung tidak terlalu besar dan cukup tentunya. Ini ya teman-teman. Setelah itu kita akan memasukkan sayur mayurnya, yaitu beberapa potongan wortel dan tentunya dengan potongan timun. Dan yang terakhir tidak lupa dengan kriukan yang sudah dibuat tadi. Nah, yang terakhir kita isi dengan telur. Wow, sungguh lengkap ya isian dari gimbap si guling ini. Pasti lebih enak rasanya dari gimbap-gimbap yang lain. Jangan lupa dibeli ya. Tahap selanjutnya, kita akan menggulung secara perlahan gimbap yang telah kita susun. Nah, sekarang ini kita gulung pelan-pelan. Sambil dirapetin ya isinya biar nggak meluber. Dan tidak tumpah. Dan tentunya pada proses ini membutuhkan kesabaran dan ketelatenan agar dapat menggulung gimbap si guling ini dengan rapi. Karena ini dia poinnya, supaya membentuk seperti guling. Tuh, isinya aja sampai meluber-meluber keluar. Lalu kalau sudah, pinggirannya kita kasih minyak wijen buat penutupnya. Supaya nori bisa melekat sempurna. Nah, biar lebih mengkilap, kita tambahkan minyak wijen lagi ya. Wow, sungguh menggiurkan ya. Sudah jadi, waktunya eksekusi untuk dipotong. Dilanjutkan dengan proses pemotongan gimbap si guling. Pada proses ini pasti harus membutuhkan ketelitian dan kesabaran, karena ternyata pada waktu memotongnya itu sulit teman-teman. Wah, kenapa bisa sulit ya, Kak? Ya karena isian dari gimbap ini padat dan tentunya kuncinya pada pisaunya harus tajam. Maka dari itu tujuan gimbap diberi minyak wijen supaya licin dan mudah untuk memotongnya. Setelah gimbap berhasil dipotong, kita beralih ke proses pengemasan. Pada proses pengemasan ini harus rapi ya, karena tentunya packaging harus aman, dan proses pembungkusan atau pengemasan ini harus telaten ya, supaya tidak ada celah bagi si gimbap agar tetap bersih dan steril. Dapat kaitan dengan dari kelompok kami gimbap. Kita taruh pada sini.
Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah dan teman-teman. Segala rangkaian proses pembuatan produk gimbap Siguling telah berjalan dengan lancar dan telah selesai. Kami telah menyelesaikan membuat gimbap sebanyak 15 produk untuk dijual kepada customer, para pembeli. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan pengiriman kepada para pembeli kita. Ini ya gimbapnya. Oke, semoga suka ya. Nanti susuknya ya. Terima kasih ya. Bisa berkenan. 12. Oh ya, uangnya pas, makasih ya. Wih, makasih banyak ya. Berapa ya, Kak? Sama-sama, ini 12.000 kok. Ya. Ya, itu. Pada ujian praktik kolaborasi mapel agama bahasa Indonesia dan ekonomi ini, yaitu dengan berjualan membuat produk gimbap Siguling ini, kami menggunakan teknik marketing, yaitu dengan sistem pre-order, di mana sistem tersebut itu dijalankan dengan melakukan promosi terlebih dahulu, membuka kuota produk. Jadi nanti siapa saja yang ingin membeli, kita akan melakukan list terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan membuat, baru kita akan mengirim. Jadi kita membuatnya sesuai dengan berapa yang membeli pada hari itu tadi, sistem itu tadi. Nah, jadi ini kemarin kita upload di Instagram kelas, yaitu We Are Sponors. Bisa dicek. Lalu ada ini, kita meng-share juga di Global Gen 5 hasil dari lomba Elves kemarin, Di sosial media dan juga WhatsApp. di ya. WhatsApp status juga. Nah, kami masing-masing juga telah mempromosikan dengan target pasar yang pertama para siswa-siswa SMA di sebelah Surabaya, terutama di daerah Manukan, terus di daerah rumah kami masing-masing, yaitu yang pertama saya, daerah rumahnya ada di Tandes. Jadi ada beberapa tetangga saya yang membeli produk kami. Saya rumahnya daerah Tanjung Sari dan juga mempromosikan ke teman-teman dekat saya. Saya daerah Sambigagap, saya juga mempromosikan ke keluarga besar saya. Saya di daerah Pondok Benau Indah dan saya mengantarkan di sekitar daerah Kecamatan Pakal. Nah, jadi dari banyaknya para pembeli yang membeli produk kami, tentunya kami juga mengirimkan produk kami ke alamat-alamat tersebut. Jadi ada yang belum tahu alamatnya, ada yang COD, ada yang sampai nyasar. Ya, itulah segala hal tantangan dan tentunya buat kita semangat berjuang untuk uprak kali ini. Alhamdulillahnya semuanya berjalan dengan lancar dan tuntas. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.